Halo, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan dari sesi statistik, sesi analisis data, yaitu tentang uji linearitas atau uji linearity. Nah, untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang uji normality. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi dasar, yaitu salah satunya adalah uji linearitas atau linearity. Nah, uji linearity itu sendiri adalah tujuannya untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Nah, yang dimaksud dua variabel ini adalah variabel dependence dan variabel independence. Artinya variabel Y dan variabel X. Nah, untuk itu kalau kita ingin melakukan uji linearity, kita pastikan dua variabel ini sudah ada datanya. Oke, kemudian yang kedua, korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel independence atau X dan variabel dependence atau Y. Nah, kemudian untuk uji linearitas merupakan salah satu syarat dari uji asumsi salah satu syarat atau uji asumsi klasik sebelum dilakukan analisis regresi linier. Jadi diistilahkan kalau uji linearitas ini adalah salah satu dari uji asumsi klasik. Ada beberapa nanti akan kita sampaikan dalam video berikutnya ya. Kemudian bagaimana sih dasar pengambilan keputusan terhadap uji linearity ini? Ada dua dasar pengambilan keputusan dalam uji linearity. Yang pertama adalah melalui nilai signifikansi. Dan yang kedua melalui nilai dari F hitung. Nah, yang pertama untuk nilai signifikansi, data dikatakan memiliki hubungan linier jika nilai signifikansi yang dihasilkan dari analisis data itu lebih besar dari 0,05 atau sebaliknya, jika kondisi dari data hasil analisis itu kurang dari 0,05 maka dinyatakan tidak linier. Nah, kemudian kalau dengan cara membandingkan dari nilai F hitung, maka pernyataannya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hubungan dari variabel tersebut adalah linier. Atau sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hubungannya tidak linier. Gitu ya. Jadi mudah untuk menotisnya ya, kalau yang signifikansi itu jika lebih kecil sedangkan lebih besar, sedangkan yang F hitung lebih kecil gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Nah, nanti kita menggunakan SPSS seperti biasa. Nah, contoh kasusnya kita akan menggunakan contoh yang sama dengan di video sebelumnya ketika kita menguji normality, yaitu tentang pengaruh motivasi berolahraga terhadap kebiasaan hidup sehat, di mana pengaruh motivasi ini adalah variabel X, sedangkan kebiasaan hidup sehat adalah variabel Y. Dan datanya adalah, langsung saja ya kita praktekkan. Nah, kita memiliki data seperti ini ya, untuk uji linearity. Kemudian kita langsung saja letakkan di dalam SPSS. Seperti biasa, jadi variabel kita masukkan dulu. Variabel X-nya adalah motivasi. Ini variabel X, kemudian variabelnya Y adalah hidup sehat. Kita istilahkan dalam variabel Y. Setelah itu kita pindahkan datanya, jadi kita masuk ke data view, kemudian kita copy data dari Excel tadi sebanyak jumlah data. Kita Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian Ctrl X di sini masuk ke SPSS atau klik kanan paste. Gini. Nah, kalau data sudah kita pindahkan ke SPSS,
kita masuk ke Analyze, klik Analyze, kemudian klik Compare Means. Setelah Analyze, kita masuk Compare Means, setelah itu masuk ke Means. Seperti ini, nah sehingga menghasilkan jendela ini. Nah, kita pindahkan variabel, masing-masing variabel ke dalam kolom ini. Ini saya reset dulu ya. Nah, posisinya kan masih kosong ini ya. Nah, ini kita pindahkan untuk motivasi X, kita pindahkan ke layer untuk hidup sehat dulu ya, kita pindahkan ke dependence seperti ini, dan motivasi kita pindahkan ke layer 1 atau independence. Nah, setelah itu kita masuk ke option. Nah, di dalam option kita pastikan di sini untuk test for linearity itu kita klik atau kita centang. Setelah itu klik continue, lalu kita klik OK. Nah, maka ini adalah hasil dari proses analisis data yang ada dalam SPSS. Nah, yang kita butuhkan adalah tabel hasil ANOVA table ini. Nah, ini sudah saya pindahkan di PowerPoint ya untuk memudahkan membaca. Nah, ini adalah hasil dari ANOVA table yang sudah kita coba uji menggunakan SPSS tadi. Nah, sekarang kita coba untuk membacanya bagaimana. Nah, hasil yang diperoleh dari analisis uji linearity dalam SPSS yang perlu kita lihat adalah data pada deviation from linearity ini. Nah, di sini ada F ini adalah hasil dari F hitung 0,577 dan sig ini adalah signifikansi 0,848. Dan yang ketiga yang perlu kita cek adalah ini untuk deviation from linearity sebanyak 12 dan within group sebanyak 44. Ini hubungannya dengan pada saat kita membaca tabel F nanti ya. Oke, nah sekarang kita lihat sebelum kita masuk ke signifikansi, karena signifikansi mudah tinggal kita membandingkan saja. Nah, sekarang jalan pertama untuk membaca data ini kita akan mencari apakah data ini linear sesuai dengan hasil ini berdasarkan uji F hitung. Nah, sekarang sebelum kita mengetahuinya, maka kan kita harus tahu dulu F tabelnya berapa. Nah, F tabel itu diambilkan dari acuan ini, deviation from linearity, dan within group. Jadi, yang untuk kolomnya berdasarkan deviation yaitu 12, sedangkan barisnya berdasarkan within group yaitu 44, dan kita lihat di dalam F table. Nah, di F table kita mengeceknya tadi kan 12 ya, deviationnya 12, kemudian within groupnya ada 44. Nah, di sini 44 itu karena di F table itu 40 sampai 50, berarti 44 asumsinya berada di antara nilai 40 dan 50. Saya ambil yang 2,05. Kalau yang 50 kan 1,95. Berarti di antara nilai ini. Anggap saja 2,05 ya. Untuk hasil dari F tabel. Nah, setelah itu kita cek, kita bisa simpulkan di sini ya. Jadi untuk nilai F table atau F tabel dari 12,44 adalah 2,00. Di sini saya berikan rentangan karena tadi di F tabel itu 40 sampai 50 ya. Jadi antara 2,00 sampai 1,95. Kemudian nilai F hitungnya tadi, nilai F hitung adalah sebesar 0,577. Nah, sekarang kita pindahkan juga di sini 0,577. F hitungnya 0,577, artinya 0,577 lebih kecil dari F table atau lebih kecil dari 2,0. Berarti untuk uji analisis linearity melalui cara F hitung dinyatakan linear karena
F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, sekarang kita menguji dengan menggunakan signifikansi. Nah, nilai signifikansi tadi kalau berdasarkan hasil itu kan bernilai 0,848 ini kan. Kemudian kita bisa lihat di kesimpulan yang saya buat di slide ini bahwa nilai signifikansi adalah 0,848, bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05. Jadi artinya data ini terdistribusi linier. Nah, seperti itu caranya untuk menguji linearitas atau linearity. Nah, mudah-mudahan bisa membantu, tidak sulit asalkan ada SPSS ya. Oke, sekian dulu untuk uji linearitas kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya masih di dalam seri statistik. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.